Halo, selamat bertemu lagi di PJJ kita kali ini. Pada PJJ kali ini kita akan membahas tentang kekasan atom karbon menurut kedudukannya dalam rantai karbon dan nanti akan Ibu lanjutkan ke tata nama alkana. Yang pertama, kita lihat dulu mengenai kekasan atom karbon menurut kedudukannya dalam suatu rantai atom karbon. Yang pertama, ada yang disebut atom C primer. Atom C primer itu merupakan atom C yang mengikat satu atom C yang lain, sering dilambangkan 1 derajat. Atom C sekunder, atom C yang mengikat 2 atom C yang lain, 2 derajat. Atom C tersier, atom C yang mengikat 3 atom C yang lain, 3 derajat. Atom C quaterner, atom C yang mengikat 4 atom C yang lain, atau dilambangkan dengan 4 derajat. Contoh, tentukanlah jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan quaterner pada senyawa berikut. Nah, di sini Ibu sudah buat struktur dari senyawa tersebut. CH3, CH3, CH, CH, CH2. Di sini ada beberapa atom C yang tidak Ibu tuliskan jumlah atom H-nya. Sekarang mari kita tulis bersama-sama berapakah atom H yang diikat oleh atom C tersebut. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa atom C itu memiliki 4 elektron valensi. Berarti mampu membentuk 4 ikatan kovalen. Ya, mampu membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi kalau kita lihat atom C yang ini baru memiliki 1 ikatan kovalen, berarti harus ada 4. Atau sering saya sebut tuh atom C itu harus memiliki 4 tangan. Karena di sini tangannya masih 1, berarti atom C ini harus memiliki 3 ikatan kovalen yang lain. Dia akan berikatan dengan H. Berarti atom C ini akan mengikat 3 atom H. Maka kita tulis dia sebagai CH3. Atom C yang ini sudah memiliki 2 ikatan kovalen, yaitu 1, 2. Harus ada 4 ikatan kovalen. Berarti atom C ini harus mengikat 2 atom H yang lain. Maka ini menjadi CH2. Atom C yang ini sudah memiliki 4 ikatan kovalen. 1, 2, 3, 4. Karena sudah 4, maka atom C ini tidak mengikat atom H lagi. Atom C yang ini baru memiliki 1 ikatan kovalen. Berarti ini mengikat 3 atom H sehingga kita tulis sebagai CH3. Atom C yang ini baru memiliki 1 ikatan kovalen. Berarti atom C ini harus mengikat 3 atom H. Berarti dia sebagai CH3. Atom C yang ini sudah memiliki 2 ikatan kovalen. Berarti harus mengikat 2 atom H yang lain, sehingga dia CH2. Atom C yang ini baru memiliki 1 ikatan kovalen. Harus memiliki 4 ikatan kovalen. Berarti dia mengikat 3 atom H, sehingga dia CH3. Oke, kembali kita ke soal. Di soal diminta tentukan jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan quaterner. Nah, kita lihat kembali tuh bahwa atom C primer terikat pada 1 atom C yang lain. Nah, kita lihat di sini. Saya misalkan atom C ini. Ya, saya mulai dari ujung kiri. Atom C ini terikat pada 1 atom C yang lain. Atau saya nomori dulu ya. Kita nomori. Ini kita misalkan atom C1. Ya, atom C2, atom C3, atom C4, atom C5, atom C6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 atom C. Kita lihat atom C1. Ya. Atom C1 terikat pada atom C nomor 2. Jadi kita buat atom C primer. Ya. Atom C1 terikat pada atom C nomor 2. Berarti atom C1 hanya terikat pada 1 atom C yang lain. Maka atom C1 termasuk atom C primer.
Atom C2 atom C2 terikat pada 3 atom C yang lain, yaitu atom C1, atom C3, dan atom C8. Berarti atom C nomor 2 termasuk atom C tersier. Berarti kita berikan di sini. Ya. Atom C nomor 3 terikat pada 3 atom C yang lain, yaitu atom C nomor 2, nomor 4, dan nomor 9. Berarti atom C nomor 3 termasuk atom C tersier. Atom C nomor 4 terikat pada 2 atom C yang lain, yaitu atom C nomor 3 dan nomor 5. Berarti atom C nomor 4 termasuk atom C sekunder. Atom C sekunder berarti yang 2 derajat. Atom C nomor 5 terikat pada 4 atom C yang lain, yaitu atom C nomor 4, 6, 11, dan 12. Berarti atom C nomor 5 termasuk atom C kuaterner. Atom C nomor 6 terikat pada atom C nomor 5 dan nomor 7. Berarti atom C nomor 6 termasuk atom C yang sekunder. Atom C nomor 7 hanya terikat pada 1 atom C yang lain, yaitu atom C nomor 6. Berarti atom C nomor 7 termasuk atom C primer. Atom C nomor 8. Atom C nomor 8, atom C nomor 11, atom C nomor 10, dan atom C nomor 12 juga terikat pada masing-masing 1 atom C yang lain. Atom C nomor 8 pada atom C nomor 2, atom C nomor 10 pada atom C nomor 9, atom C11 pada atom C nomor 5, atom C12 pada atom C nomor 5. Berarti atom C8, 10, 11, dan 12 termasuk juga atom C primer. Nah, satu lagi nih ada atom C nomor 9. Atom C nomor 9 terikat pada 2 atom C yang lain, yaitu nomor 3 dan nomor 10. Berarti dia termasuk atom C sekunder. Berarti kita letakkan di sini. Nah, semua atom C-nya kita sudah tentukan, termasuk atom C primer, sekunder, tersier, atau kuaterner. Lalu sekarang kita hitung di sini. Berarti atom C primer ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Atom C sekunder ada 3, yaitu atom C nomor 4, nomor 6, dan nomor 9. Atom C tersier ada 2, yaitu atom C nomor 2 dan nomor 3. Sedangkan atom C kuaterner adalah sebanyak 1, yaitu atom C yang nomor 5. Oke. Jadi kita sudah menentukan jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nanti Ibu akan kirim soal latihan ya supaya Anda lebih paham semuanya. Sekarang kita lanjutkan ke alkana. Alkana itu memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Ya, CnH2n plus 2. Kita tentukan dulu rumus molekul, rumus struktur, dan nama. Ya. Kalau harga N-nya 1, berarti rumus molekulnya adalah, kita masukkan ke rumusnya, berarti C1 H 2 kali 1 tambah 2, 4. Berarti rumusnya adalah CH4. Bagaimana rumus strukturnya? Ya, ini kita bisa gambarkan tangan-tangan dari atom H-nya. Jadi kira-kira strukturnya seperti ini. Atau ini bisa aja kita tuliskan hanya CH4. Ya. Di dalam tata nama alkana, kalau jumlah atom C-nya 1, maka selalu mendapat awalan met. Karena ini turunan alkana, maka mendapat akhiran ana, sehingga namanya menjadi metana. Ya. Kalau harga N-nya 2, maka rumusnya adalah C2H6. C2H6. Bagaimana rumus strukturnya?
C-nya ada 2. Ya, kita gambarkan C-nya 2. Ya, kembali kita ingat bahwa setiap atom C itu harus memiliki 4 ikatan kovalen. Dan ini hanya ada 6. Berarti ini menjadi CH3, CH3. Ya. Kalau jumlah atom C-nya 2, selalu diawali et. Karena ini turunan alkana, kembali mendapat akhiran ana. Sehingga namanya adalah etana. Kalau N-nya 3, berarti rumusnya adalah C3H8. Ya, bagaimana rumus strukturnya? 1, 2, 3. Kita gambarkan C-nya 3. Di mana setiap atom C memiliki 4 ikatan kovalen. Berarti ini mengikat 3 atom H, 2, 3. Kalau kita hitung C-nya 3, H-nya ada 8. Pas ya? 3 tambah 2 tambah 3, 8. Kalau jumlah atom C-nya 3, selalu mendapat awalan prop. Karena turunan alkana mendapat akhiran ana. Ya. Nanti ini bisa kalian lanjutkan sampai N-nya 10. Ya, sampai N-nya 10. Ya. Jadi kalau 10 itu berarti C10H22. Ya. Ini disebut ini satu deret homolog. Ya. Dalam satu turunan itu disebut satu deret homolog. Di mana setiap satu deret homolog berurutan selalu memiliki selisih CH2. Ya, memiliki selisih CH2. Nah, apa namanya? Ya, di sini saya bantu dulu untuk membuat nama, selanjutnya nanti harus dihafal. Kalau atom C-nya 4 mendapat awalan but. Ya, ditambah akhiran ana menjadi butana. Ya, kalau atom C-nya 5 mendapat awalan penta dan diberi akhiran ana sehingga menjadi pentana. Kalau 6 heksa ditambah akhiran ana sehingga dia menjadi heksana. Kalau 7 hepta ditambah akhiran ana sehingga namanya menjadi heptana. 8 okta ditambah akhiran ana menjadi oktana. 9 nona ditambah akhiran ana sehingga namanya menjadi nonana. Dan 10 deka ditambah akhiran ana sehingga namanya menjadi dekana. Jadi ini wajib dihafal ya. Awalan ini wajib dihafal karena setelah materi ini kita akan masuk lagi ke alkena, alkuna, alkil, bahkan nanti di kelas 3 mengenai gugus fungsi. Jadi kalau atom C-nya 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Silakan dihafal ya. Karena kalau kita sudah hafal ini, maka nanti di tata nama alkana, alkena, alkuna, bahkan gugus fungsi di kelas 12 akan menjadi lebih gampang. Sekarang kita masuk ke tata nama alkana. Ya. Di sini Bu Enti sudah siapkan aturan tata nama alkana. Yang pertama, menetapkan rantai karbon terpanjang, sering disebut rantai utama atau rantai pokok. Yang kedua, menetapkan cabang pada rantai utama, di mana cabang itu adalah merupakan turunan alkil. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang ketiga, menetapkan nomor pada rantai utama pada salah satu ujung yang paling dekat dengan cabang. Jika identik dari kedua ujung, maka pilihlah dari ujung yang pertama cabang terbanyak, yang kedua cabang yang urutan abjad lebih dahulu. Yang keempat, menetapkan nama. Jadi dalam tata nama alkana ini, yang pertama dituliskan adalah posisi cabang, nama cabang, lalu rantai utama. Posisi cabang ini nanti merupakan angka, nama cabang itu tadi turunan alkil, dan rantai utama merupakan nama alkananya. Ada lagi beberapa syarat. Jika cabang sejenis lebih dari 1, maka diberi awalan. Jika 2, awalannya di,
3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Jika cabang lebih dari satu macam, maka yang lebih dahulu sesuai urutan abjad. Selanjutnya, angka dengan angka dipisah dengan tanda koma, sedangkan angka dengan huruf dipisah dengan tanda strip. Kita lanjutkan. Ya, tadi cabang. Cabang itu adalah turunan alkil. Alkil itu memiliki rumus umum Cn H2n plus 1. Tadi kalau alkana plus 2, alkil itu plus 1. Jadi alkil itu merupakan alkana yang kehilangan satu atom hanya. Ya. Jadi rumus molekulnya jika N-nya 1, berarti rumusnya adalah CH3. Jadi diberi garis begini ya. Ini menunjukkan satu ikatan yang hilang, ikatan kovalen. Jadi ini nanti yang ke rantai utama. Bagaimana rumus strukturnya? Ini bisa ditulis CH3 garis, karena ini masih yang paling sederhana. Ya. Di sini jumlah atom C-nya 1. Kalau jumlah atom C-nya 1 tadi selalu mendapat awalan met. Ya. Karena ini turunan alkil, maka diberi akhiran il. Jadi namanya menjadi metil. Kemudian jika N-nya 2, berarti rumus molekulnya adalah C2H5. Ya. Ini menunjukkan ikatan ke rantai utama. Ya. Ini bisa juga ditulis dalam rumus struktur, ditulis yang panjang, jadinya C-nya 2, ini CH3, ini CH2 garis. Ya, sama kan? C2H5. Karena C-nya 2 berarti mendapat awalan et. Karena turunan alkil berarti mendapat akhiran il. Jadi namanya adalah etil. Yang ketiga, N3. Berarti rumusnya adalah C3H7 garis. Ini bisa memiliki rumus struktur ada 2. Yang pertama, bisa dituliskan sebenarnya hanya C3H7 garis. Atau ini bisa dituliskan strukturnya C-nya 3, kita lengkapi CH3, CH2, CH2 garis. Jadi kalau kita hitung jumlah C-nya 3 hanya ada 7. Ini namanya propil. Ya, karena C-nya 3 mendapat awalan prop, karena turunan alkil mendapat akhiran il, maka namanya propil. Ya. C3H7 ini memiliki isomer. Ya, nanti sebenarnya lebih lanjut kita akan belajar mengenai isomer. Di mana isomer itu adalah rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Ya. Di mana struktur yang kedua ini adalah bisa kita gambarkan begini. C, C, C. Ini dia yang ke rantai utama. Ya. Jadi ini CH3, CH3, ini CH. Kalau kita hitung jumlah C-nya ada 3, hanya ada 7. Atau ini bisa disingkat, ya, ditulis begini. CH3-nya ada 2, lalu ini CH. Ya, ini yang ke rantai utama. Maka ini namanya adalah isopropil. Ya, jadi kalau ditemukan strukturnya begini atau begini, maka namanya isopropil. Tapi kalau hanya begini aja lurus atau ditulis begini, namanya propil. Yang keempat, rumus molekulnya C4H9 garis. Ya. Ini memiliki beberapa isomer. Isomer yang pertama, ya, bisa kita tuliskan panjang. Ya, lurus saja. CH3, CH2, CH2, CH2 garis. Ya, kalau kita hitung jumlah C-nya ada 4, hanya ada 9. Ini namanya adalah butil. Ya, kan C-nya ada 4, berarti awalan but. Karena ini turunan alkil, berarti mendapat akhiran il, maka namanya adalah butil. Ya. Struktur yang kedua, ya, bisa begini. Ya.
struktur yang kedua, ya, ini C, tapi yang terikat ke rantai utama itu yang ini nih, yang terikat ke rantai utama. Jadi dia ini CH3, CH2, CH, CH3. Ini yang terikat ke rantai utama. Atau ini bisa begini, C, CH3-nya di sini. Ini yang terikat ke rantai utama. Jadi strukturnya begini. Ya. Jadi yang ini sama dengan ini. Ini namanya menjadi sekunder butil. Ya, sekunder butil. Ya. Struktur yang ketiga. Ya, struktur yang ketiga bisa seperti ini. Ya. Jadi dia membentuk siku CH3, CH, CH3, ya. Terus sini CH2. Ya. Ini memiliki nama, ini yang disebut dengan isobutil. Ya, isobutil. Ya. Ada satu lagi, ya, ya, struktur yang keempat, C, C. Ini yang terikat ke rantai utama. Jadi dia CH3, ya. Ini namanya adalah tersier butil. Jadi ini tadi ke sini ya, isobutil, ini dia tersier butil. Jadi C4H9 itu memiliki 4 isomer, yaitu sebagai butil, sekunder butil, isobutil, dan tersier butil. Jadi sebenarnya masih banyak alkil yang lain ya, tapi yang paling banyak digunakan adalah Anda harus hafal mulai dari atom C, N sama dengan 1 sampai N sama dengan 4. Sekarang mari kita berlatih memberikan nama struktur. Di sini Bu Enti sudah siapkan ada beberapa struktur ya. Contoh 1 ya. Kita lengkapi dulu atom H-nya. Ya, atom C ini baru 1 ikatan, berarti ini harus CH3. Atom C ini sudah 2 ikatan, berarti dia menjadi CH2. Ini CH3, CH2, CH2, CH3. Ya. Kembali mengingat aturan tata nama tadi. Yang pertama, tentukan dulu rantai induk, di mana rantai induk itu adalah rantai atom C terpanjang. Kalau kita hitung di sini rantai terpanjangnya adalah, boleh kita hitung dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kita hitung ya, dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau lurus saja. Ya, kalau kita mulai dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi menentukan rantai terpanjang ini tidak boleh terputus-putus. Harus dia saling menyambung. Ibaratnya kayak benang tuh, harus kalau ditarik itu bisa diluruskan. Itu yang disebut dengan rantai terpanjang. Maka kita hitung tadi, lurus dengan kita mulai dari bawah, jumlah atom C terpanjangnya sama. Maka saya ambil aja yang lurus. Ya. Sementara saya buat dalam bentuk kotak. Inilah dia rantai utama. Di luar dari rantai utama itu disebut sebagai cabang. Ya. Di luar dari rantai utama itu disebut sebagai cabang. Berarti ini adalah cabang nih yang saya lingkari. Ya. Atom C-nya ada 1. Maka nama cabangnya ini adalah metil. Setelah kita tentukan rantai utama dan kita tentukan cabangnya, maka kita berilah nomor pada rantai utama. Dimulai dari salah satu ujung yang paling dekat dengan cabang. Ya. Nah, jadi ujungnya itu bisa ujung kiri, bisa ujung kanan. Yang paling dekat dengan cabang adalah cabangnya itu kan ada di sini nih. Maka yang paling dekat dengan cabang adalah dari ujung kiri. Berarti dari ujung kiri kita beri dia nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada soal nomor 1 ini hanya ada 1 cabang. Berarti tinggal kita kasih nama, di mana tadi posisi ini urutannya adalah posisi cabang, nama cabang, lalu nama rantai utama. Cabangnya ada pada atom C nomor 2 rantai utama. Ya, berarti ini kita beri nama 2. Nama cabangnya ini tadi adalah metil.
Ya. Rantai terpanjangnya atom C-nya ada 5. Kalau 5 berarti mendapat awalan pen. Rantai utama itu adalah turunan alkana, maka ini namanya pentana. Jadi nama dari struktur ini adalah 2-metil pentana. Soal yang kedua, kita lengkapi dulu atom H-nya ya. CH3, CH, CH3, CH2, CH2. Ini sudah memiliki 4 ikatan kovalen, maka tidak perlu ada H. Ini CH2, CH3, CH, CH3, CH3, CH3. Oke, seperti aturan tadi, kita tentukan dulu atom C terpanjang atau rantai utama. Ya. Atom C terpanjangnya ada berapa? Ayo coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau kita langsung ke bawah. 7 ya, diingat. Kalau lurus saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Identik. Ya, identik. Nah, coba kalau ke bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga. Nah, tadi ke bawah sini 7. Lurus saja 7. Ke sini juga 7. Kalau ada rantai terpanjang yang identik, maka kita pilih rantai utama yang cabangnya paling banyak. Ya, rantai utama yang cabangnya paling banyak. Sekarang kalau kita pilih ke bawah, ya, kalau kita pilih begini, maka cabangnya adalah 1, 2, 3. Tapi kalau kita pilih yang lurus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang lurus, cabangnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Maka untuk hal ini kita pilihlah yang memiliki cabang paling banyak, yaitu yang lurus saja. Ya, yang lurus. Nah, lalu kita nomorin nih rantai utama. Kita mulai dari mana? Apakah dari ujung kiri atau ujung kanan? Kita lihat, kalau kita mulai dari ujung kanan, ujung kiri dulu ya. Kalau kita mulai dari ujung kiri, cabangnya ada nanti di nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi dari atom C nomor 2 saya tulis dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka cabangnya kita temukan di nomor 2, di nomor 5 ada 2, dan di nomor 6. Tapi kalau kita mulai dari ujung kanan, 1, 2, saya lingkar ya, saya bedakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kalau kita mulai dari ujung kanan, maka cabangnya itu di nomor 21, di nomor 3, 1, 2, ada 2, dan di nomor 6 ada 1. Maka yang mana yang kita ambil? Apakah penomoran dari kiri atau dari kanan? Ya. Maka untuk hal ini kita pilih penomoran dari salah satu ujung, di mana dari salah satu ujung itu mendapat cabang terbanyak. Maka ini kita pilih dari kanan. Maka yang di atas ini, ya, penomoran yang dari kiri tadi tidak kita pakai. Nah, kita lingkar dulu ya. Ini CH3, CH3. CH3. Ada 3 buah cabang yang sama, namanya metil. Sedangkan yang ini adalah, ya, sama dengan yang ini nih, C2H5. Cuman ini rumus strukturnya ditulis, ya, C2H5. Ini namanya adalah etil. Nah, di sini ada 2 cabang, 2 jenis cabang, ya, 2 jenis, yaitu metil dan etil. Siapa yang lebih dulu kita tuliskan namanya? Sesuai urutan abjad. Menurut urutan abjad, yang pertama itu adalah etil. Etil itu ada di atom C nomor 3. Maka namanya ini adalah 3 etil. Lalu metilnya itu ada di nomor berapa saja? Kita lihat. Ada di nomor 2, di nomor 3, dan di nomor 6. Maka kita tulis 2, 3, 6.
Karena ada 3 cabang metil, maka dia mendapat awalan tri. Ya, 2, 3, 6, trimetil. Rantai terpanjangnya ada 7, berarti mendapat nama hepta. Karena ini rantai utama merupakan turunan alkana, maka ini mendapat akhiran ana. Maka namanya adalah 3 etil 2, 3, 6 trimetil heptana. Nah, di sini ada Bu Enti siapkan beberapa soal lagi, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 dan 7 ya. Untuk nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 nanti coba dulu sendiri ya, dicoba sendiri karena itu mirip dengan yang di atas. Tapi untuk yang nomor 7 ya, untuk yang nomor 7 akan saya jelaskan. Oke, kita lanjutkan soal ke-7. Tadi yang dari nomor 3, 4, 5, 6 coba dibuat sendiri ya. Nanti kirimkan ke Bu Enti. Soal ke-7, kenapa Ibu masuk ke soal yang ke-7? Karena ini modelnya sedikit berbeda ya. Di sini kalian lihat ada tuh yang saya buat di dalam kurung. Jadi ini bisa kita gambarkan strukturnya dulu. Kita mulai dari sini nih. Ini CH. Ya. Lalu ini ada CH lagi. Lalu ini CH2, ini C2H5. Ya. Yang di dalam kurung ini kan ada CH3-nya 2 kali. Berarti CH3 itu kita tuliskan 2 kali. Di mana? Boleh di sini 1, boleh di sini. Atau terserah mau di bawah, di atas boleh saja. Jadi ini nih, CH3-nya 2 kali, 1, 2. CH yang ini, ya. Lalu CH yang ini tadi ini, di CH ini terikat CH3. Di sini dia CH3. Ya. Lalu CH2, C2H5. Ya. Inilah kalau kita gambarkan strukturnya. Lalu kita tentukan jumlah atom C terpanjang. Ya, jumlah atom C terpanjang. Kita hitung ya. Kita hitung dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini C-nya 2. Ya. Jadi ini ya ada 6. Bagaimana kalau dia ke bawah? Apakah masih tetap 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sama. Berarti rantai terpanjangnya adalah 6. Kita ambil yang lurus saja. Kita nomori dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Ya, kalau dari kiri, cabangnya sudah ketemu di atom C nomor 2. Sedangkan kalau dari kanan, ini sudah sangat jauh nih. Berarti penomorannya kita ambil yang dari kiri. Berarti ini atom C nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena di sini C-nya ada 2. Ya, jadi di sini nomor 5 dan nomor 6. Maka ini adalah cabang. Ya. Cabangnya CH3, namanya tadi adalah metil. Ada di 2 tempat. Berarti ini namanya adalah 2,3 karena di nomor 2 dan nomor 3. Karena ada 2 berarti mendapat awalan dimetil. Rantai terpanjangnya ada 6, berarti heksa. Ya, karena ini turunan alkana, maka mendapat akhiran ana. Sehingga namanya adalah 2,3 dimetil heksana. Oke, itu dia bagaimana menuliskan nama dari struktur. Sekarang kita ke model soal yang kedua. Ya, bagaimana kita menuliskan rumus struktur jika diketahui nama dari senyawa tersebut. Ya. Di sini Bu Enti udah siapkan 3 soal. Yang pertama, 3 etil 2 metil pentana. Ya. Dalam menuliskan struktur, kita mulai dari rantai utama atau rantai induknya. 3 etil 2 metil pentana, rantai induknya itu adalah pentana. Ya,
Pentana itu jumlah atom C-nya ada 5. Jadi kita tuliskan dulu kerangkanya. Atom C terpanjangnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di atom C nomor 3 ada etil. Kita anggap penomoran dari kiri. Ya, dari kanan juga boleh ya. Tapi untuk ini saya anggap penomorannya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Di atom C nomor 3 ada etil. Ini nomor 3. Kita kasih nih etil. Ya, ini tangannya nih, etil. Etil itu tadi adalah C2H5. Boleh kita tuliskan C2H5 saja. Lalu di nomor 2 ada metil. Metil itu adalah CH3. Setelah itu, setelah semua cabang-cabangnya kita tuliskan di rantai induk, maka kita lengkapilah atom H-nya. Ini baru satu ikatan, berarti ini harus CH3. Ini sudah 3, berarti ini CH. Ini 3 CH, CH2, CH3. Inilah struktur dari yang A. Sekarang ke yang B. Yang B nanti coba sendiri ya. Ya. Saya kasih lagi yang C-nya. Ya. 3 etil, 25 dimetil, 4 isopropil heptana. Selalu kita mulai dari rantai induk. Rantai induknya adalah heptana. Jumlah atom C-nya ada 5. Heptana itu jumlah atom C-nya ada 7. Ya. Kita gambarkan kerangkanya C terpanjangnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Lalu kita letakkan posisi dari si cabang. Di nomor 3 ada etil. 1, 2, 3. Etil. Etil itu adalah C2H5. Di nomor 2 dan nomor 5 ada metil. 1, 2. Ini 2. Ada metil. CH3. Di nomor 5 ada satu lagi metilnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. CH3. Lalu di nomor 4 ada isopropil. Nanti boleh buka catatannya lagi. Isopropil itu seperti apa? CH, CH3, CH3. Ini nih isopropil. Nah, setelah cabang-cabangnya kita letakkan, lengkapilah atom H-nya. Berarti ini CH3, CH, 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 CH2, CH3. Nanti silahkan yang yang B-nya dicoba. Sekarang model soal yang ketiga. Periksalah apakah nama senyawa berikut benar. Jika salah, perbaikilah. Oke. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, ada miripnya dengan model soal nomor 2. Jadi selalu kita tuliskan dulu strukturnya menurut nama yang ada. Di mana namanya ini adalah 2 etil propana. Rantai terpanjangnya adalah propana. Berarti jumlah atom C-nya ada 3. Lalu kita letakkan cabang sesuai soal. Cabangnya di nomor 2 etil. Etil ini berarti C2H5. Boleh kita singkat, boleh kita buat panjang. Lalu kita lengkapi atom H. CH3, CH, CH3. Lalu kita periksa. Apakah benar rantai induknya itu atom C terpanjangnya ada 3? 1, 2, 3. Ini kalau lurus sesuai yang kita tuliskan tadi. Rantai terpanjangnya 3. Apakah ada bisa lebih panjang dari 3? Coba kita hitung ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada yang lebih panjang. Berarti nama 2 etil propana itu kurang tepat. Karena ternyata ini rantai terpanjangnya ada 4. Lalu kita berikan nama yang benar. Ya, ini dari mana kita nomori? Kalau kita nomori dari bawah, 1, 2, 3. Cabang ketemu di nomor 3. Tapi kalau kita nomori dari kiri, 1, 2. Cabang ketemu di nomor 2. Maka penomorannya adalah dari kiri atas. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Maka nama yang tepat adalah cabang di nomor 2, 2 metil,
Rantai terpanjangnya ada 4. Berarti dia buta. Karena ini merupakan turunan alkana, maka dia adalah butana. Jadi namanya 2-metil butana. Kemudian soal yang B. Ya, kita lihat rantai induknya di sini adalah pentana. Ya, pentana. Berarti ini atom C terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, pentana itu 5. Lalu kita letakkan atom cabang-cabangnya. Di nomor 2 ada metil. Metil itu adalah CH3. Di nomor 3 ada etil. Etil itu berarti bisa dituliskan disingkat bisa C2H5 atau bisa dibuat C2CH3. Lalu kita lengkapi atom H. CH3, CH, CH, CH2, CH3. Nah, setelah kita tuliskan semua cabang-cabangnya, maka kita periksa lagi, apakah rantai terpanjangnya hanya 5 atau bisa lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kita hitung. Tadi kalau panjang, rantai terpanjangnya 5. Kalau lurus ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kalau kita ke bawah nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Bagaimana kalau dari sini? 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya 5. Ya. Nah, kalau dia identik semuanya 5, maka kita lihat apakah penulisan nomor cabang itu sudah tepat atau belum. Ya, kita hitung. Kalau dari sini 1, 2, cabang ketemu di nomor 2. Kalau dari kanan 1, 2, 3, cabang ketemu di nomor 3. Berarti penomorannya sudah tepat dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata kita lihat ada 2 cabang. Ada metil dan ada etil. Ada 2 cabang yang berbeda. Nah, kalau ada 2 cabang yang berbeda, kita ikuti lagi aturan yang sebelumnya. Kalau ada 2 cabang yang berbeda, berarti dalam penulisan itu, penulisan nama cabang harus menurut urutan abjad. Ya, cabangnya itu adalah metil dan etil. Menurut abjad, siapa yang duluan? Etil atau metil? Etil kan? Maka ini urutan penulisannya yang salah. Berarti yang ditulis pertama itu harus etil. Sehingga nama yang tepat adalah 3 etil, 2 metil, pentana. Begitu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah membahas tata nama alkana. Nanti Bu Enti juga akan mengirimkan tugas latihan untuk kalian kerjakan. Ingat, semakin banyak berlatih, maka pembelajaran itu akan semakin kalian pahami. Maka dengan demikian, janganlah bosan-bosannya berlatih. Kerjakanlah semua tugas-tugas dengan baik dan kirimkan tepat waktu. Untuk pembelajaran berikutnya, kita masuk ke tata nama alkena. Kalau bisa dibaca lebih dahulu ya. Sekian dan terima kasih.